Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian tentang hikmah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kita kenal dengan Al-Hikam Al-Athaiyah, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis, yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan seluruh para guru beliau, dan juga guru-guru kita semuanya, orang tua kita, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan seluruh keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini kita akan mengkaji hikmah yang keempat, di mana hikmah yang keempat ini Al-Imam Ibnu Athaillah menuliskan, arih nafsaka minat tadbiri, istirahatkan dirimu dari pengaturan. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Apa yang telah diatur oleh selainmu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diatur oleh selainmu untukmu, janganlah engkau mengaturnya untuk dirimu sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hikmah kali ini Al-Imam Ibnu Athaillah melarang kita untuk menjadi orang yang mengatur. Karena apa? Karena telah ada yang mengatur, yang menggantikan kita untuk mengatur, dan itu untuk kita. Jadi apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kita ingin mengaturnya untuk diri kita sendiri. Lah terus apa? Kok sepertinya bertentangan dengan hikmah yang pernah kita kaji sebelum ini, yaitu tentang sebab dan tentang tajrid. Barang siapa yang diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tajrid, maka jangan mencari sebab. Demikian juga sebaliknya. Terus bagaimana kalau Allah memposisikan kita di sebab? Bukankah itu pengaturan? Untuk menjawab itu kita perlu membedakan bagaimana kita berinteraksi dengan sebab dan bagaimana yang dimaksud dengan pengaturan. Sebagaimana kita kaji sebelum ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan sebab. Jadi kita haus itu dari Allah. Kemudian Allah menyediakan minum. Dari mana? Memang kita ngebor sendiri nih? Kan tidak. Ada namanya alaina, ada perusahaannya, ada izinnya. Kita nggak ikut ngebor air ini. Kita tidak ikut mensuling. Tiba-tiba dia sudah sampai di sini. Itu semuanya melalui proses, dan Allah yang menjadikan ini ada di sini, meskipun yang mengantarkan itu kita secara zahir. Tapi ketika kita haus, Allah menciptakan air, maka kita harus minum air. Ini bukan pengaturan. Ini namanya berinteraksi
dengan sebab yang diciptakan oleh Allah yang ada di depan kita. Ini bukan pengaturan. Yang disebut dengan mengatur itu adalah kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan logika dan akal pikiran kita dan juga jiwa kita. Maka ketika kita memiliki hajat, pikiran, jiwa, dan nafsu itu bergerak semua. Bagaimana agar hajat ini terpenuhi? Itu namanya pengaturan. Itu namanya mengatur. Sedangkan sebab itu berbeda. Sebab itu hubungannya dengan apa? Dengan jasmani dan tubuh kita. Haus, Allah ciptakan air, maka kita minum. Sebab menghilangkan hausnya sudah Allah ciptakan. Tinggal kita ambil sebab itu. Sakit, kita periksa ke dokter. Urusan nanti yang menyembuhkan adalah air yang dibacakan Al-Fatihah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang jelas kita diberikan oleh Allah sebab-sebab untuk memenuhi, menyelesaikan permasalahan yang Allah lahirkan itu untuk kita. Itu namanya sebab. Kaitannya dengan apa? Dengan tubuh dan badan kita di dunia ini. Maka di sini dikatakan arih nafsaka, istirahatkan dirimu, istirahatkan jiwamu. Dari apa? Dari pengaturan. Dari mengatur dengan logika, jiwa, nafsu, dan pikiran kita. Karena kalau kita mengatur dengan nafsu, jiwa, dan pikiran kita, hasilnya tidak sesuai dengan perhitungan kita, kita akan menyalahkan siapa? Menyalahkan Allah. Kita akan menyalahkan Allah itu. Allah mana? Kok pilihan saya yang sudah terbaik ini tidak jadi? Jadi seolah-olah ini siapa Tuhannya? Tuhannya Allah atau kita? Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari meminta kita untuk mengistirahatkan diri kita dari apa? Dari pengaturan. Contohnya ada di mana? Contohnya ada dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sudah dikaji bersama Ustadz Hilmi. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah? Rasulullah berinteraksi dengan sebab atau Rasulullah meminta mukjizat dari Allah. Ya Allah, kemarin kan baru Isra Mi'raj. Apa susahnya sih datangin buruk kemudian antar saya ke Madinah? Allah tidak ingin seperti itu. Dan Rasulullah faham itu. Lah kita di kehidupan kita tidak faham seperti fahamnya Rasulullah. Sehingga kemudian ketika kita berpikir hitung-hitungan, kemudian bersiasat, bisa kita melewati garis takdir Allah? Tidak bisa. Sehingga kemudian ketika hasilnya berbeda dengan perhitungan kita nanya, Allah ini ada atau enggak sih? Coba Rasulullah ketika ingin hijrah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu sekarang hijrah. Nabi Muhammad melihat apa yang ada di depan beliau. Oh, ada Sayyidina Ali. Ini yang akan menggantikan saya untuk tidur di tempat tidur saya. Keluar dengan sembunyi-sembunyi. Padahal rumah sudah dikepung. Diperintahkan oleh Allah keluar. Beliau perhitungannya bagaimana? Kenapa Sayyidina Ali yang diminta untuk menggantikan beliau? Beliau sembunyi-sembunyi. Ketika itu berdoa atau tidak? Berdoa Rasulullah. Doanya apa? Syahatil wujuh. Syahatil wujuh artinya buruklah wajah-wajah itu. Sehingga kemudian orang-orang yang menjaga, yang sudah mengintai Rasulullah SAW tidak melihat Rasulullah keluar. Itu urusan Allah yang menciptakan mata-mata mereka. Ada yang ngantuk, ada yang tidak melihat. Kemudian Rasulullah keluar bersama siapa? Bersama Sayyidina Abu Bakar. Sembunyi di mana? Sembunyi di Gua Thur. Berapa hari? 3 hari.
Dicari atau tidak dicari? Dicari. Yang menghapus jejak langkah Rasulullah siapa? Putra Sayyidina Abu Bakar, menyuruh kepada budaknya, sehingga tidak ada bekas jejak yang mengantarkan kafir Quraisy untuk menunjukkan di mana Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar berada. Itu semuanya Rasulullah berinteraksi dengan sebab. Urusan ketemu, tertangkap atau tidak tertangkap, urusan Allah. Urusan Allah. Setelah itu Nabi Muhammad menuju ke Madinah itu lewat jalan yang tidak biasa dilalui oleh Quraisy. Siapa penunjuk jalannya? Namanya Abdullah bin Arqad, non muslim, kafir, musyrik ketika itu. Jadi Rasulullah butuh guide karena Rasulullah tidak tahu jalan itu. Ini kan mencari sebab. Diikuti atau tidak diikuti? Diikuti. Dengan apa? Dengan kuda perang. Rasulullah menggunakan onta. Terkejar tidak? Terkejar. Sama dengan saya naik bis dikejar Pajero. Sudah jelas nggak akan pasti terkejar. Tapi kemudian apa? Kuda perang tadi sedikit-sedikit berhenti. Sedikit-sedikit berhenti sampai yang menunggangi sadar. Sadar apa? Bahwa kuda ini tidak mau mengejar orang itu. Lah ini kuda ini siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah hanya berinteraksi dengan sebab. Rasulullah berinteraksi dengan sebab. Kalau kita jadi Rasulullah, kita sudah jelas minta buruk. Kenapa harus onta ya Allah? Kenapa nggak turunkan buruk saja? Sama dengan kita sekarang. Apa yang telah kita lakukan sehingga kemudian Allah pantas untuk mengabulkan kehendak kita semuanya? Bisa jadi perhitungan kita itu salah. Perhitungan kita sudah tepat, Allah ingin menguji kita. Maka di sini dikatakan, terus bagaimana kita bisa memahami kehendak Allah itu? Kuncinya satu, zikir. Zikir. Kita harus memiliki zikir yang kita istiqomahkan. Entah itu zikir dari bacaan Al-Quran, entah itu zikir dengan zikir-zikir yang masyhur dan diketahui bahwa itu zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang bisa mengantarkan kita kepada maksud Allah Subhanahu wa ta'ala dari takdir yang kita hadapi. Kemudian ini kisah Rasulullah bisa ngambil, nggak tahu bisa selesai berapa pertemuan itu fikih sirah yang dikaji oleh Ustaz Hilmi. Itu penting sekali untuk memahami hal-hal seperti ini. Contoh kisah hijrahnya Rasulullah. Sering kita kaji tentang umrohnya Rasulullah ketika ditolak. Itu memahami takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang mengatur itu Allah, bukan kita. Yang menentukan hasil itu Allah, bukan kita. Kita hanya berinteraksi dengan apa? Dengan sebab. Berinteraksi dengan sebab. Kemudian ada kisah Sayyidina Husain alaihi salam. Keturunan beliau yang sampai kepada kita sekarang itu hanya melalui satu jalur, yaitu dari putra beliau namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Panggilannya As-Sajjad karena ahli sujud. Ali Zainal Abidin As-Sajjad, putra dari Sayyidina Husain. Seluruh nasab keturunan Sayyidina Husain yang tersambung sampai sekarang hanya melalui satu jalur ini, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau ini pedagang, punya toko di Madinah. Beliau setiap kali berdagang itu, ketika datang sholat 5 waktu, beliau tinggalkan tokonya. Dan itu sudah kebiasaan beliau seperti itu. Setiap sholat 5 waktu, beliau tinggalkan tokonya. Ketika datang waktu sholat, beliau sedang sholat, ada orang lari ke masjid menyampaikan kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin ini. Apa yang disampaikan? Beliau mengatakan bahwa apa? Di pasar sekarang kebakaran dan apinya sekarang mendekat ke tokomu.
Apa respon dari Ali Zainal Abidin? Respon dia melanjutkan sholatnya, melanjutkan sholat fardunya, melanjutkan sholat sunnahnya, melanjutkan zikirannya yang biasa dia lakukan. Dia tinggalkan itu toko. Kenapa demikian? Karena beliau tahu bahwa beliau punya waktu-waktu khusus yang beliau harus tajrid di situ. Tajrid ini meninggalkan sebab. Dan beliau sudah mengkhususkan waktu itu apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Jadi beliau sudah meninggalkan sebab itu. Loh, bagaimana kalau misalkan itu terjadi kepada saya? Salah tidak saya ketika mengambil ada orang teriak seperti itu, kemudian saya mempercepat sholat saya cukup lakukan yang fardu, kemudian saya menyelamatkan tubuh saya. Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena dia sedang berinteraksi dengan sebab yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yang sulit apa? Yang sulit kita memahami mana yang kita di posisi mana sekarang. Yang diminta di sini ketika kita mengambil sebab, kemudian kita siram, kita matikan tuh api yang merusak toko kita itu, tapi kemudian tetap terbakar. Akhirnya, ya Allah, kenapa sudah saya siram kok apinya tetap? Saya terlambat, coba lebih cepat sedikit. Jadi akhirnya menyalahkan takdir itu. Tapi Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau paham bahwa kebakaran ini sudah terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tugas saya detik ini saya ibadah. Saya tidak memikirkan dunia saya, karena dunia saya sudah dijamin. Mau terbakar tidak terbakar bukan urusan saya. Urusan saya sekarang ibadah. Urusan saya sekarang ibadah. Itu keyakinan Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Jadi beliau bisa memposisikan bagaimana melepas dari pengaturan. Sedangkan kita ketika terkadang dihadapkan dalam situasi yang kita harus mengatur, sehingga kita menggunakan logika kita digabung dengan jiwa dan nafsu kita merasa sebagai sang maha pengatur, sehingga kemudian hasilnya berbeda dengan kita merasa Allah ini gimana sih? Allah ini bagaimana? Pernah kita kisahkan bahwa ada seorang orang tua memiliki satu anak pemuda, di mana pemuda ini di negara tersebut itu negara yang makmur, tapi kemudian apa? Pemuda ini jatuh dan kakinya patah atau tangannya patah. Sedih orang tua tersebut melihat sang putra ini cacat atau cedera atau patah tulang. Tapi beberapa waktu setelah itu pemerintah yang memimpin mereka mewajibkan wajib militer, sehingga anaknya yang patah tadi tidak wajib militer. Karena apa? Karena patah tangannya atau kakinya. Dari situ dia paham bahwa apa? Ternyata Allah menakdirkan anaknya patah agar tidak ikut wajib militer. Dia bersyukur ketika itu. Kadang hikmah itu dapat kita syukuri, kita pahami setelah terjadi beberapa waktu. Setelah terjadi beberapa waktu. Ketika terjadi kita terkadang ada ada rasa kok begini sih Allah, kok begini, kok begitu. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Kita tidak boleh merasa sebagai pengatur. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kisah ini, dalam penjelasan beliau atas hikmah ini, beliau menceritakan bahwa dalam perjalanan beliau berhenti di kota Al-Hamas. Kota Hamas itu di Syria. Di sana beliau ingin sholat. Ketika sholat beliau bertemu dengan orang yang agak aneh. Masuk masjid kemudian teriak-teriak. Kami ini bukan orang tidak mampu, kata orang yang aneh tersebut. Kami ini semuanya orang kaya.
Kenapa kami kaya? Karena Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus teriak seperti itu. Setelah itu beliau memikirkan perkataan orang yang agak aneh ini, sehingga kemudian beliau menemukan satu ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Demikianlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan bagi orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang yang kafir mereka tidak memiliki Tuhan. Jadi kalau kita sampai sekarang mempertanyakan tentang ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan meragukan bahwa ketetapan itu salah, maka kita apa bedanya dengan orang kafir? Jadi Allah tidak mungkin salah. Pasti ada hikmah di balik itu. Dan yang bisa mengantarkan kepada kita untuk memahami kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita hanya zikir. Hanya zikir. Orang yang berilmu itu kewajibannya zikir. Kenapa? Kalau nggak zikir sombong dia. Kalau tidak zikir sombong. Yang duduk di depan ini, kami setelah selesai membaca Al-Quran kepada seorang guru di Mesir, kemudian kami punya sanad Al-Quran, bacaan kami sudah diuji, sudah dibenarkan, diperkenankan untuk menyimak orang. Itu setelah selesai dapat ijazah itu, setiap kali sholat diimami oleh imam yang bacaannya di bawah kami, itu ketika sholat itu mikir, kok begini sih bacaannya, kok begini, ini salah, kok begini, kok begini. Terus kapan kita khusyuknya? Ternyata orang berilmu itu lebih butuh zikir. Orang yang bacaannya belum diperbaiki lebih khusyuk sholatnya daripada kami. Dan itu butuh bertahun-tahun untuk menghilangkan itu. Butuh bertahun-tahun untuk menghilangkan rasa seperti itu, butuh bertahun-tahun. Dan kita sekarang masuk kepada zaman apa? Zaman yang orang tidak berilmu merasa berilmu. Terus bagaimana lagi kita hidup ini? Sudah gak punya ilmu, merasa berilmu, gak pernah zikir. Terus mau jadi apa? Mau jadi apa sekarang? Mau jadi apa? Maka sekarang kita hidup di zaman ini, bagaimana kita bisa memahami kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan satu-satunya cara ya dengan berkumpul. Berkumpul di mana? Di tempat-tempat berkumpul yang itu dapat semakin memperdekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin memperdekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, gimana ini Allah sudah membukakan pintu rezeki saya dari pintu yang haram? Ini kan sebab juga. Kalau sudah haram sama dengan tidak adanya. Artinya kita diminta untuk mencari yang halal. Diminta untuk mencari yang halal. Di sini saya katakan haram itu haram yang sudah 100% ya. Haram yang sudah 100% haram. Khamar, minum-minuman keras, judi yang sedang ramai sekarang, judi online. Itu semuanya itu sudah jelas haram. Sudah jelas haram. Sesuatu yang masih diperdebatkan seperti bunga bank, berinteraksi dengan bank konvensional, itu masih diperdebatkan. Kalau sudah diperdebatkan, kita nggak usah ribut-ribut di situ. Monggo, yang mau menghalalkan silakan dihalalkan, mau yang mengharamkan silakan diyakini haram. Itu terserah kita. Itu terserah kita karena apa? Karena pendapat itu ada. Pendapat itu ada. Maka di sini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk melepaskan diri kita dari pengaturan.
Karena pengaturan itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, yaitu berinteraksi dengan sebab itu hubungannya dengan jasmani kita dan dengan tubuh kita. Artinya ketika haus pasti kita minum. Pasti kita minum, lapar kita makan. Itu berinteraksi dengan sebab, dan sebab itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang dimaksud dari pengaturan adalah ini proses yang dilakukan oleh pikiran dan logika kita yang digabung dengan jiwa dan nafsu kita. Sehingga Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini mengatakan, arih nafsaka, istirahatkan jiwamu, istirahatkan dirimu. Bukan mengatakan arih jismaka, istirahatkan badanmu, bukan. Karena minum itu proses badan, makan itu proses badan, belajar itu proses badan. Dan itu kita harus berinteraksi dengan sebab itu. Jadi itu namanya usaha. Jadi usaha itu urusannya dengan jasmani, sedangkan pengaturan itu urusannya dengan alam pikiran dan jiwa kita. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Masih ada kurang lebih 10 menit. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya garis bawahi Ustaz, tadi ada sedikit yang menukil masalah halal dan haram Ustaz ya, mengenai bank tadi itu, karena di sini ada ahli bank juga nih. Jadi bukan bank konvensional. Hukum itu kan ada kepastian Ustaz, ya kan? Tapi tadi Pak Ustaz bilang katakan sesuatu yang masih diperbincangkan atau dipersoalkan. Kami ini sebagai umat itu butuh kepastian. Kalau bank atau leasing misalkan haram ya haram, halal ya halal, gimana Ustaz? Baik. Sekian Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat kurang lebih 4 tahun yang lalu, warga komplek ini sempat kumpul, dan di sana ada beberapa jamaah kita gitu kan, dan pembesar di BI gitu kan. Ada beberapa aktivis-aktivis bank-bank syariah yang kumpul juga, dan terjadi perdebatan yang panjang sekali tentang bank itu. Dan kami ketika pendidikan di lembaga fatwa di Mesir, namanya Darul Iftah Al-Misriyah, kami belajar selama 3 tahun itu satu bab. Bab itu namanya di Majmu' Syarah Muhadzab, itu bab tentang riba. Di Majmu' Syarah Muhadzab ada buku nama dalam fikih Syafi'i namanya Al-Muhadzab milik Al-Imam Asy-Syirazi, kemudian dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Nah, itu ada pembahasan khusus tentang riba. Yang mengajar kami namanya Profesor Dr. Muhammad Ra'fat Utsman rahimahullah. Beliau baru wafat beberapa tahun yang lalu. Beliau pakar dalam fikih perbandingan mazhab di Al-Azhar. Beliau di Mesir terkenal sebagai ulama dewan pengawas di bank-bank di Mesir, dan terkenal sebagai ulama yang mengharamkan bunga bank. Jadi kami diajar selama 3 tahun oleh ulama besar rujukan di Mesir yang mengharamkan bunga bank. Bahkan buku beliau yang belum sempat beliau cetak itu masih baru print-printan, diberikan ke kami, tebal segini, ada di rumah. Saya belum selesai juga bacanya, tebal segini, itu belum dicetak, tentang pengharaman bunga bank. Sedangkan kami ketika pendidikan itu dipimpin oleh seorang mufti, namanya Profesor Dr. Ali Jum'ah. Dan Profesor Dr. Ali Jum'ah ini yang menghalalkan bunga bank. Jadi muftinya menghalalkan, yang mengajar anak didiknya yang mengharamkan. Jadi banyak interaksi
transaksi-transaksi baru yang terjadi di dalam kehidupan kita yang butuh penelitian detail, karena itu tidak pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pinjamnya dinar, dirham, emas, perak, jelas barangnya ada. Minjamnya ke siapa? Perorangan. Lah sekarang bank yang kita minjem punya siapa itu? Punya perorangan atau sahamnya dibagi-bagi? Sahamnya ada. Jadi bukan perorangan lagi, kita minjamnya ke instansi. Ke instansi. Di sini saja sudah beda. Terus uangnya apa? Emas yang kita pegang. Dulu iya, waktu kami kecil diajari bahwa uang yang beredar di Indonesia itu sesuai dengan cadangan emas yang dimiliki negara kita. Sekarang emasnya nggak ada. Emasnya nggak ada, emas yang dijual juga ada, emas palsu ya kan? Kemarin ribut berapa ton itu kan? Emasnya sudah nggak ada. Terus uang kita itu nilainya apa? Bisa disamakan dengan di sini saja sudah beda. Artinya banyak hal-hal baru yang terjadi di dalam kehidupan kita yang tidak bisa disamakan plek seperti masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa disamakan plek seperti masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Leasing itu bagaimana? Itu akadnya apa? Itu kan ada di dalam fikih kajiannya, dan itu harus dikaji secara detail. Secara detail, kemudian di ujungnya nanti akan ada hukum. Nah, hukum ini apakah hukum Allah atau hukum dari pemahaman seorang ulama atas dalil-dalil dan kejadian yang telah terjadi di masyarakat kita? Ini ijtihad namanya. Sehingga ijtihad di sini boleh berbeda. Boleh berbeda. Terus kita ikut yang mana? Ikut yang menenangkan hati kita. Ikuti saja yang menenangkan hati kita. Oh, saya sudah ngefans ke ulama ini, sudah saya ikut dia. Ya sudah, ikuti saja. Nanti kalau salah bagaimana? Kita orang yang tidak mengerti. Orang yang diikuti itulah nanti yang ikut, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Seperti kami mau ikut Profesor Dr. Muhammad Ra'fat Usman yang mengharamkan, ahlan wa sahlan, silakan. Mau ikut Profesor Dr. Muhammad Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah Muhammad, silakan. Karena beliau yang punya kredibilitas dalam ilmu tersebut. Sehingga kemudian kita ikut yang mana? Ikut yang kita tenang di sana. Ikut yang tenang di sana. Sekarang kan masalahnya kita baru memahami satu pendapat, kemudian ada orang yang pendapatnya beda dengan kita kata, oh kamu menghalalkan riba. Padahal enggak. Dia tidak mengatakan interaksi dengan bank itu riba. Sedangkan yang kita yakini interaksi dengan bank itu riba. Nah, di sini kesalahan. Padahal bank itu tidak ada di masa Rasulullah. Tidak ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga butuh pandangan-pandangan, butuh ijtihad dari para ulama. Karena perbedaan seperti ini itu rahmat bagi umat Islam. Kecuali nanti bukan dalam masalah yang pokok. Yang pokok misalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu udah pakai bahasa Indonesia. Nah itu nggak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Yang seperti ini sudah jelas. Kalau yang seperti ini warnanya masih abu-abu hukumnya. Yang tahu ini putih atau hitam itu hanya para ulama. Nah, tugas kita mengenal para ulama itu dan kita ikuti. Kita ikuti mereka. Dan ketika ada perbedaan, dalam tanda kutip ya, ulama. Sekarang banyak yang bukan ulama. Ulama itu jelas. Dia berguru kepada siapa, gurunya siapa itu jelas. Jelas sekali. Imam Syafi'i tidak mungkin bisa jadi seperti itu sebelum beliau berguru kepada para ulama di Makkah, para ulama di Madinah. Jelas. Dan rujukannya pasti ada. Ulama itu bukan siapa guru kamu? Alhamdulillah saya sudah menghatamkan sekian video di YouTube. Wah, itu bukan ulama.
Itu bukan ulama. Ikuti ulama yang sudah jelas keilmuannya, siapa gurunya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena mereka yang akan menanggung kita yang tidak paham detail permasalahan itu, mereka yang akan menanggung nanti. Jadi nanti kalau ditanya, kenapa kok kamu nabung di bank BCA? Kenapa? Oh, saya ikut lembaga fatwa ini yang menghalalkan. Nah, nanti lembaga fatwanya itulah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengatasnamakan apa? Beristihad atas dalil-dalil yang ada. Jadi kalau kita ikut yang mana, kita kan butuh detail gitu kan. Kita butuh belajar dan bertanya kepada yang mumpuni dalam bidang itu. Dalam bidang itu. Mau banyak kok. Memang banyak transaksi yang baru, model-model baru itu butuh dipelajari. Dan terkadang pakarnya pun ketika sudah diangkat menjadi dewan pengawas, dewan apa gitu kan, pokoknya atasan nggak mau, pokoknya saya mau transaksi seperti ini halal, gimana caranya gitu kan. Itu banyak yang seperti itu. Itu juga banyak yang seperti itu. Maka di sini itu diuji, yang seperti itu dia bisa objektif atau tidak. Jangankan di Indonesia, kami di lembaga fatwa di sana itu beberapa kali itu datang model-model pinjaman yang aneh-aneh itu, kemudian transaksi yang aneh-aneh gitu kan. Setelah difatwakan haram, mereka datang lagi ganti nama transaksinya diganti, perusahaannya diganti lagi, terus dirubah sedikit-sedikit. Difatwakan haram lagi, ganti nama, terus seperti itu. Karena ada lembaga yang memiliki otoritas untuk itu. Nah, kita belum ada sekarang, dan banyak. Kita mau transaksi dengan bank, judi online aja sudah peredarannya sudah ratusan triliun perputaran uangnya. Yang haram aja sudah dilahap, kita mau bertengkar di masalah yang abu-abu. Dan masalah yang abu-abu, nggak perlu kita perdebatkan hal-hal yang seperti itu. Selama masih ada yang memfatwakan, ikuti yang memfatwakan itu. Selama kita tenang dengan fatwa itu, ikuti fatwa itu dengan syarat yang mumpuni keilmuannya. Baik itu seorang ulama atau lembaga fatwa yang memiliki otoritas dan anggota-anggota yang jelas keilmuannya. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kami sampaikan. Ada yang lain? Masih ada 5 menit kurang lebih. Tadi kan Ustaz bilang masa Rasulullah itu kan menggunakan dirham dan dinar, artinya uang perak dan uang emas. Kenapa? Karena nilai intrinsik dan nilai nominalnya sama. Karena sama, jadi dia mau digunakan sebagai barang ataupun alat tukar, nilainya sama. Masalahnya hampir di seluruh dunia ini menggunakan standarnya kertas. Kalau standar kertas, nilai nominal dengan nilai intrinsik pasti beda. Karena nilai kertas nggak ada harganya. Jadi pada dasarnya seluruh perekonomian di dunia ini sebelum pada dasarnya ribawi. Sudah dasarnya ribawi karena pakai standar kertas. Nah, sebetulnya kalau kita dari uangnya aja sudah riba, selangkah lebih maju ke bank juga udah kesana juga riba. Gimana gitu? Berarti satu-satunya solusi bagi yang berpendapat seperti yang disampaikan Bapak tadi, kita setelah ini yang mau nyumbang ke tromol itu pakai logam emas ya, emas atau perak gitu kan, pakai antam gitu. Para ulama melihat perubahan yang terjadi di dunia ini itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama dari cadangan emas sampai cadangan emasnya itu tidak ada. Kemudian siapa yang menggantikan emas ini? Para ulama melihat yang menentukan nilai tukar uang itu bank sentral. Yang menentukan nilai tukar uang itu bank sentral. Dilihat dari mana? Ya dilihat dari aset yang ada di negara inilah. Gitu kan. Tambangnya ada berapa, cadangan ini berapa, dihitung semuanya gitu kan. Bisa nggak dijadikan sebagai bahasa kita jaminan gitu. Bahasa kita jaminan, dan itu dilihat secara global seluruh dunia, begitu kan. Sehingga kemudian artinya para ulama
melihat perubahan ini bahwa bank sentral itulah yang menggantikan tugasnya emas. Gitu. Yang menggantikan tugasnya emas. Emas tadi itu digantikan oleh bank sentral tersebut. Nah, ini perubahan yang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sekarang kita berinteraksi dengan kertas tadi. Kalau kertas tadinya nggak ada nilainya, yang dinilai adalah negara ini. Siapa yang membuat aturan seperti itu? Ya dunia ini. Siapa itu mereka? Wallahu a'lam. Terus bagaimana kita jaya nanti? Ya kita mau jaya bagaimana? Kami pernah kita ceritakan di sini, ada guru yang nanya, itu sholat Jumat itu khutbahnya setelah sholat atau belum? Sebelum sholat. Masih ada yang nanya seperti itu masyarakat kita. Ada yang kemudian dia setelah buang air kecil mohon maaf, kadang cebok, kadang tidak cebok, kemudian langsung wudu, dia nanya sholat saya sah atau tidak. Terus kita mau menaklukkan dunia dari mana? Menaklukkan dunia dari mana? Kita hanya berpaku pada kita yang mengatur, bukan Allah yang mengatur. Bagaimana kita mau menguasai dunia sedangkan yang mengatur kita untuk menentukan ini suci, hadas besar, hadas kecil, cara bersucinya seperti ini kita tidak tahu. Berapa banyak orang yang berangkat haji tapi tidak tahu bagaimana beribadah melakukan sholat fardu di atas pesawat, sholat dalam perjalanan. Banyak yang belum tahu. Terus kita berharap hajinya mabrur. Terus kita mau menaklukkan dunia, kemudian mau mengembalikan kejayaan Islam. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi melihat itu, para ulama kita itu melihat secara global. Bahkan kami Profesor Dr. Ali Jum'ah itu tadi, beliau punya bank dan sudah berinteraksi dengan punya banyak perusahaan, kaya raya. Mobilnya S500. Itu mufti. Bahkan membangun lembaga fatwa itu setengah-setengah. Setengah dari uang pemerintah, setengah dari uang pribadi beliau. Sehingga beliau mengerti tentang transaksi-transaksi itu. Profesor Muhammad Raufat Usman juga demikian. Beliau sudah lama berkecimpung di dunia itu. Berkecimpung di dunia dan mendalami. Jadi mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan kehidupan ini. Maka ada kaidah di dalam ilmu fatwa itu, fal yuqallid man ajas. Maka hendaklah kamu bertaklid mengikuti orang yang membolehkan. Jadi kalau ada yang menghalalkan bunga bank, terus kita memang harus berinteraksi dengan itu, ya sudah, ikuti saja yang membolehkan. Selama itu para ulama. Ketika kita tenang dengan yang mengharamkan, ya sudah mengharamkan. Haramkan saja, tidak apa-apa. Maka kita akan berinteraksi dengan itu. Berinteraksi dengan hal-hal seperti itu. Maka ini karena apa? Karena Islam, Al-Quran, hadis, sejarah Rasulullah, pengalaman yang dialami oleh para sahabat itu akan terus berputar. Terjadi lagi sesuai dengan masanya. Sesuai dengan masanya, dan tugas kita adalah mensinkronkan antara dalil kehidupan Rasulullah, hadis Rasulullah, dan juga sejarah para sahabat itu dengan kehidupan kita sekarang. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita untuk semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara lahir ataupun secara batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wabillahi